Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binaya Putri Maitita. Kali ini kita akan membahas tentang populasi dan sampel, kemudian penelitian korelasional dan penelitian eksperimental. Selamat menyaksikan. Sekali lagi, video ini dibuat berdasarkan buku metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Untuk itu, semua apa yang saya jelaskan berdasarkan buku. Terima kasih. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam sebuah penelitian itu pastinya ada populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel ini yang nantinya akan menentukan hasil dari sebuah penelitian atau apa nih yang akan diteliti, yaitu dari populasi dan sampel. Nah, apa itu populasi? Populasi merupakan populasi sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yaitu population yang berarti jumlah atau penduduk. Nah, dalam statistik, populasi itu kayak keseluruhan dari subjek pada penelitian yang akan dilaksanakan. Nah, dalam populasi tentunya ada jenis-jenis populasi. Nah, kalau misalnya jenis populasi berdasarkan sumber data, populasi dibagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama itu populasi terbatas. Nah, kalau dari katanya saja populasi terbatas, otomatis populasinya ini terbatas, jelas batas-batasnya secara kuantitatif. Yang jenis berikutnya itu populasi tak terhingga. Jadi populasi tak terhingga ini kebalikan dari populasi terbatas, yang dimana populasi ini tuh tidak terbatas, tidak ada batas-batasnya dalam secara kuantitatif. Nah, ada berikutnya jenis dari populasi yang dimana dilihat dari sifat populasi, yang dimana terdiri atas dua juga. Yang pertama itu populasi homogen, yang dimana populasi homogen ini dimana keseluruhan yang menjadi subjek penelitian, yang dimana subjek-subjek penelitiannya ini individu-individu yang dalam populasi ini sifatnya itu relatif sama. Nah, kemudian yang kedua yaitu populasi heterogen, berbeda dengan homogen. Jadi kalau populasi heterogen ini yang dimana sifat-sifat individu dalam populasi tersebut itu kayak masing-masing jadi kayak individual, yang dimana antara satu individu dan individu yang lainnya dalam satu populasi itu yang akan membedakannya antara populasi yang satu individu dalam populasi satu dan individu yang lainnya dalam sebuah populasi. Yang berikutnya ialah sampel. Apa itu sampel? Nah, sampel ini kalau dari bahasa Inggris itu artinya yang diambil dari kata sample, yang artinya contoh. Nah, jadi dalam sebuah penelitian, sampel ini merupakan sebagian dari populasi yang akan diteliti. Jadi populasi, terus sebagiannya itu diambil itu yang akan jadi sampel yang akan diteliti. Jadi tidak keseluruhan populasi akan diteliti, jadi diambil lagi beberapa bagian, terus itulah yang namanya sampel. Sampel itu memiliki dua jenis, yaitu sampel probabilitas dan sampel non probabilitas. Apa itu sampel probabilitas dan sampel non probabilitas? Kita tahu yang perlu kita ketahui bahwa secara intinya kalau sampel probabilitas itu yang dimana sampelnya kan dalam satu populasi dipilih lagi, itu yang akan ditarik jadi sampel. Nah, kalau dalam sampel probabilitas, sampel setiap orang yang di dalam populasi itu memiliki kedudukan yang sama atau kayak sama rata begitu, kayak tidak ada yang dipilih ini ada dipilih itu, jadi kayak merata. Jadi kayak semua orang itu bisa berpeluang untuk diambil jadi sampel.
Nah, hal ini merupakan kebalikan dari sampel non probabilitas, yang dimana setiap orang yang ada dalam sebuah populasi itu tidak memiliki peluang yang sama untuk bisa menjadi sampel pada penelitian. Dalam pengambilan sampel tentunya ada nih teknik-teknik yang digunakan untuk mengambil sampel. Nah, maka dari itu dalam teknik pengambilan sampel sebenarnya ada dua. Yang pertama itu rancangan sampel probabilitas. Sampelnya itu akan dipilih secara random, namun tetap mengikuti hukum hukum probabilitas. Nah, dalam rancangan teknik probabilitas ini ada 4 teknik yang pertama itu teknik random sederhana, yang kedua itu teknik random atas dasar strata, yang ketiga itu teknik random yang ketiga itu teknik random bertahap atas dasar strata, dan yang terakhir itu teknik random atas dasar himpunan. Nah, pada rancangan sampel non probabilitas ini tentunya berbanding terbalik nih dengan sampel pada probabilitas. Nah, dalam probabilitas kita ketahui bahwa dia itu tidak acak, tidak random pemilihannya, otomatis dia ini tidak mengikuti hukum probabilitas. Teknik-teknik dalam rancangan sampel non probabilitas itu yang pertama itu teknik pengambilan sampel purposif, yang kedua teknik pengambilan sampel eksidental, yang ketiga itu teknik pengambilan sampel kuota, yang keempat itu sampling sistematis, yang kelima itu sampling jenuh dan padat, yang keenam itu snowball sampling. Nah, itulah penjelasan mengenai populasi dan sampel. Berikutnya kita akan melangkah yaitu kepada penelitian korelasional. Perlu kita ketahui yang pertama, apa itu penelitian korelasional. Nah, kita ketahui bahwa seperti katanya korelasional, dan pada bahasa Inggris artinya korelasi itu kayak adanya sebuah hubungan, jadi kayak saling terhubung ataupun kayak saling timbal balik. Nah, kalau mau dites lanjut, apa itu sebenarnya penelitian korelasional dari kata korelasi itu? Nah, pada penelitian korelasional itu untuk melihat atau mengetahui hubungan atau tingkat hubungan dari dua variabel. Jadi kayak dilihat ini untuk melihat hubungan antara variabel, baik itu dua variabel atau lebih. Namun di sini kayak tidak ada upaya yang dilakukan untuk membuat ini dua variabel itu saling terkait, sehingga dalam variabel ini tidak terdapat manipulasi variabel. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana itu penelitian korelasional, tentunya kayak bagaimana itu proses dalam sebuah penelitian korelasional. Yang pertama tentunya pencarian masalah. Nah, dalam sebuah penelitian tentunya kita perlu mengetahui kayak perlu ada masalahnya, karena dari masalah itu makanya terjadi sebuah penelitian. Nah, kalau dalam penelitian korelasional itu tentunya melihat kayak hubungan antara variabel ini secara penalaran induktif dan penalaran deduktif. Jadi tidak semua variabel bisa dilihat hubungannya, jadi kayak harus dulu diseleksi. Yang kedua itu sampel dan pemilihan instrumen. Nah, dalam penelitian korelasional tentunya menggunakan metode sampling yang dapat diterima, kemudian dan minimal sampel pada penelitian korelasional itu 30 subjek. Nah, begitu pula dalam instrumen penelitiannya, tentunya dalam hal ini itu instrumennya pastinya harus valid dan reliable, yang dimana akan menggambarkan variabel yang akan diteliti nantinya.
Yang ketiga ialah desain dan prosedur. Nah, kalau di dalam desain korelasional itu cukup tidak rumit, yang dimana mendapat dua atau lebih skor. Kemudian dua atau lebih skornya ini pada setiap jumlah sampel yang akan dipilih. Nah, skor yang pertama itu kepada variabel yang dipilih, kemudian itu dan skor berpasangan, yang dimana kemudian itu dikorelasikan. Nah, pada penelitian korelasional menggunakan prosedur statistik, namun dasarnya tetap sama, itu desain korelasional. Yang berikutnya ialah analisis data dan interpretasi data. Nah, tentunya dalam penelitian itu kan ada data, otomatis data dalam penelitian itu harus dianalisis, kemudian diinterpretasikan. Nah, koefisien pada interpretasi suatu koefisien korelasi itu kayak tergantung pada bagaimana ia digunakan pada penelitian. Berikutnya kita perlu mengetahui bagaimana macam-macam dari penelitian korelasional. Yang pertama ialah studi hubungan. Nah, pada studi hubungan ini untuk melihat faktor apa saja atau variabel apa saja yang berhubungan dengan variabel kompleks. Nah, misalnya nih hasil belajar ini kayak bagaimana hubungannya dengan motivasi dan konsep diri. Nah, pada studi hubungan ini memiliki dua macam analisis korelasi, yaitu korelasi positif dan korelasi negatif, yang dimana korelasi positif ini jika didapatkan bahwa variabelnya dua variabel dalam penelitian itu, yang dimana variabel bebas meningkat, variabel terikat juga meningkat. Nah, ataupun sebaliknya. Nah, kalau misalnya pada variabel negatif, yang dimana kayak misalnya variabel bebasnya meningkat tapi variabel terikatnya itu kayak mengalami penurunan, ataupun sebaliknya. Yang kedua yaitu studi perkiraan atau prediksi. Jadi pada penelitian ini kayak lebih fokus pada baik itu satu variabel atau lebih variabel, yang dimana dapat dipakai atau dapat diperkirakan atau dapat diprediksi atau meramal kejadian yang di masa yang akan datang, ataupun variabel lain. Yang ketiga itu ialah korelasi majemuk. Nah, apabila pada korelasi majemuk ini untuk melihat mengeksplorasi atau mengukur yang dimana itu terdapat 3 variabel atau lebih dalam sebuah penelitian. Terdapat pun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penelitian korelasional. Yang pertama itu adalah penentuan masalah. Yang kedua itu peninjauan masalah atau studi kepustakaan. Yang ketiga itu rancangan penelitian atau metodologi penelitian. Yang keempat itu ialah pengumpulan data. Yang kelima ialah analisis data, dan yang terakhir ialah membuat kesimpulan. Selanjutnya kita akan masuk kepada penelitian eksperimental. Apa itu penelitian eksperimental? Nah, jadi dalam buku itu tertulis bahwa penelitian eksperimental itu kayak untuk melihat adanya hubungan sebab akibat dalam sebuah penelitian. Nah, apakah itu yang menyebabkan terjadi ataupun tidak, sehingga dilihat apakah di sini ada pengaruhnya ataupun tidak. Nah, adapun karakteristik dari sebuah penelitian eksperimental, yang pertama itu manipulasi. Nah, manipulasi ini di mana kayak di sini peneliti itu kayak memutuskan apa bentuk-bentuk ataupun nilai variabel yang akan diteliti. Jadi manipulasi dalam sebuah dia sendiri yang akan memutuskan. Jadi peneliti pada
Manipulasi ini yang akan menentukan bentuk ataupun nilai-nilai terhadap variabel bebas yang akan diambilnya, dan kayak kelompok apa, kelompok yang mana ini yang akan mendapatkan bentuk yang mana. Yang kedua ialah pengendalian. Nah, seperti katanya itu pengendalian, jadi dimana ini peneliti kayak berusaha melepas atau menyingkirkan variabel-variabel lain yang tapi kecuali pada variabel bebasnya, yang dimana variabel-variabel lain ini dapat mempengaruhi variabel yang terikatnya. Dan karakteristik terakhir itu pengamatan. Tentunya dalam penelitian eksperimen itu ada yang diamati. Dan di sini diamati bagaimana pengaruh manipulasi variabel bebas terhadap variabel terikat dalam suatu penelitian. Maka dari itu untuk melihat hal tersebut apakah ada pengaruh atau tidak, makanya peneliti itu harus melakukan pengamatan. Nah, terdapat nih prosedur yang harus dilakukan oleh sebuah peneliti untuk melakukan penelitian eksperimen. Apa saja prosedur yang harus dilakukan dalam penelitian eksperimen? Yang pertama, tentunya ini peneliti ini harus mencari studi literatur akan masalah yang akan ditelitinya, agar dapat menemukan permasalahan apa sih yang terjadi sebenarnya. Dan yang kedua itu adalah mengadakan identifikasi dan rumusan masalah. Yang ketiga itu kayak merumuskan pembatasan istilah, pembatasan variabel, terus hipotesis, kemudian dukungan teori-teori yang akan mendukung. Kemudian melakukan rencana eksperimen. Seperti yang pertama itu, jadi harus diidentifikasi lebih dahulu variabel non eksperimen mana yang dapat mempengaruhi hasil dari sebuah penelitian, dan bagaimana ia dapat mengontrol variabel tersebut. Yang kedua itu yang memilih desain dan metode eksperimennya. Yang berikutnya itu memilih subjek yang representatif, terus menggolongkan wakil subjek kepada dalam dua kelompok, yaitu dimana kayak kelompok eksperimen dan kelompok pembanding. Kemudian memilih dan menyusun instrumen yang tepat untuk dilakukannya sebuah penelitian. Nah, harus juga dia membuat prosedur dalam pengumpulan data, serta harus melakukan uji coba pada instrumen dan eksperimen, agar pada saat penelitian dilaksanakan, baik itu eksperimen dan instrumennya itu betul-betul sudah matang, serta dibuat sesempurna mungkin. Dan yang terakhir, merumuskan hipotesis nol atau statistik. Nah, langkah yang selanjutnya itu setelah dari menyusun rencana eksperimen itu akan dilaksanakan pelaksanaan berikutnya itu melaksanakan eksperimen tentunya. Kemudian dalam sebuah penelitian itu kan ada hasil datanya. Nah, kemudian kayak mengambil data-data yang setidaknya yang paling murni dari kelompok eksperimen dan kelompok pembanding. Kemudian dia menguji signifikan dengan menggunakan teknik yang tepat, agar hasilnya bisa menganalisis atau mengolah hasil dari penelitian tersebut, kayak bagaimana hasil dari kegiatan eksperimen yang telah dilakukan. Nah, dalam sebuah penelitian eksperimen itu tentunya ada juga nih validitas internal dan validitas eksternal. Apa itu validitas internal dan validitas eksternal? Yang dimana ini kayak metode dimana metode ini untuk memastikan bahwa adanya betul ini hubungan sebab akibat dalam situasi makanya menghasilkan dimana pengujian dan hasil hubungan sebab akibat ini menghasilkan pengujian dan hasil yang dapat terlihat adanya pengaruh dan
adanya sebab akibat dalam penelitian tersebut ataupun sebaliknya. Nah, pada validitas eksternal ini kayak seperti mengacu kepada generalisasi, yang dimana betul-betul apakah menjamin bahwa dalam penelitian kita baik sampel dan populasinya, sampel pada populasinya itu benar-benar ini kayak dapat mewakili populasi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam desain pada penelitian eksperimen. Itu ada terdiri dari 4. Pertama itu pre-experimental design atau desain sebelum melakukan eksperimen. Jadi dalam ini itu belum sungguh-sungguh sebuah penelitian, yang dimana di dalamnya itu masih terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi terbentuknya variabel dependen. Maka dari hasil eksperimennya itu, yang dimana variabel dependennya itu bukan sepenuhnya atau bukan semata-mata pengaruh dari variabel independen. Yang kedua itu ialah true experimental design. Kenapa disebut dengan desain eksperimental yang sungguh-sungguh? Karena dalam penelitian ini bisa variabel-variabel di luarnya itu sudah bisa dikontrol, yang dimana peneliti akan bisa mengontrol variabel-variabel yang di luar. Makanya disebut dengan true experimental design. Yang ketiga ya factorial design. Jadi hal ini merupakan modifikasi dari true experimental design, yang dimana pada hal ini kayak bisa melihat kemungkinan adanya ada variabel moderator yang dapat mempengaruhi perlakuan atau variabel independen terhadap hasil dari variabel dependen. Yang kita sampai di tahap terakhir yaitu quasi experimental design. Apa itu quasi experimental design? Pada hal ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang cukup sulit untuk dilakukan, sehingga pada penelitian ini memiliki kelompok kontrol, yang dimana namun kelompok kontrol ini sebenarnya tidak sepenuhnya dapat berfungsi untuk mengontrol variabel luar yang dapat mengganggu pelaksanaannya eksperimen. Halo, sekian dari penjelasan saya mengenai populasi, sampel, kemudian penelitian korelasional dan penelitian eksperimental. Semoga dapat dimengerti dan dipahami dan menjadi ilmu baru bagi kita semua. Sampai jumpa.